Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvia Nurrahimah dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang pengertian ilmu. Dalam kitab Ta'limu Ta'alim, ilmu ditafsiri dengan sebuah sifat yang mana jika dimiliki oleh seseorang, maka menjadi jelaslah apa yang terlintas di dalam pengertiannya. Ilmu berasal dari bahasa Arab, masdar dari alima ya'lamu ilman, yang berarti tahu atau mengetahui. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Dalam pandangan Al-Quran, ilmu adalah keistimewaan yang menjadikan manusia unggul terhadap makhluk-makhluk lain untuk menjalankan fungsi kekhalifahan. Ini tercermin dari kejadian manusia pertama yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 31 dan 32, yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Manusia menurut Al-Quran memiliki potensi untuk meraih ilmu dan mengembangkannya dengan seizin Allah. Karena itu, bertebaran ayat yang memerintahkan manusia menempuh berbagai cara untuk mewujudkan hal tersebut. Berkali-kali pula Al-Quran menunjukkan betapa tinggi kedudukan orang-orang yang berpengetahuan atau berilmu. Menurut pandangan Al-Quran, seperti diisyaratkan wahyu pertama, ilmu terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu ilmu yang diperoleh tanpa upaya manusia, disebut ilmu laduni. Yang kedua, ilmu yang diperoleh karena usaha manusia, disebut ilmu kasbi. Ayat-ayat mengenai ilmu kasbi juga lebih banyak daripada yang berbicara tentang ilmu laduni. Pembagian ini didasarkan atas pandangan Al-Quran yang mengungkapkan adanya hal-hal yang ada tetapi tidak diketahui melalui upaya manusia sendiri. Ada wujud yang tidak tampak sebagaimana ditegaskan berkali-kali oleh Al-Quran. Dengan demikian, objek ilmu meliputi materi, non-materi, fenomena, dan non-fenomena. Bahkan ada wujud yang jangankan dilihat, diketahui oleh manusia pun tidak. Dari sini jelas pula bahwa pengetahuan manusia amatlah terbatas. Karena itu wajar sekali Allah menegaskan bahwasanya pengetahuan yang kita punya sangat sedikit dibandingkan dengan segala hal yang sudah Allah tunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Kurnianingrum dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang hadis kewajiban menyampaikan ilmu. Menyampaikan ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, seperti yang dijelaskan dalam hadis A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa inna talibil ilmi yastaghfiru lahu kulli syai'in hatta hitanu fil bahar, yang artinya mencari ilmu wajib terhadap setiap orang Islam. Sesungguhnya pencari ilmu dimohonkan pengampunan kepadanya oleh segala sesuatu sehingga dalam ikan di lautan. Dari hadis di atas kita tahu bahwa pentingnya orang yang berilmu, karena dengan ilmu kita dapat semakin dekat dengan Allah dengan cara yang baik, bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat. Ilmu dalam Islam menempati posisi yang sangat penting. Salah satunya di dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya
hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Karena orang berilmu akan dimudahkan urusannya oleh Allah, baik urusan di dunia maupun urusan di akhirat. Kewajiban menyampaikan ilmu juga dijelaskan dalam hadis lain, yaitu balighu anni walau ayah, yang artinya sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Jadi meskipun ilmu yang kita dapat masih sedikit, namun wajib bagi kita untuk menyampaikan ilmu yang telah kita peroleh. Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan dalam sebuah riwayat hadis, hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Jadi apabila kita hadir dalam suatu majelis, lalu salah satu teman kita tidak ada yang hadir, maka wajib bagi kita hukumnya untuk menyampaikan ilmu yang telah kita peroleh dalam majelis tersebut kepada teman kita yang tidak hadir. Sebagaimana para nabi dan waliullah yang oleh Allah diberi wahyu, yang disuruh untuk menyampaikan wahyu atau ilmu tersebut kepada umatnya, kita sebagai manusia juga wajib menyampaikan ilmu kepada saudara kita. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa wajib hukumnya bagi kita untuk menyampaikan ilmu yang telah kita dapat, walaupun itu kecil sekecil biji sawi, namun ilmu tersebut harus tetap disampaikan. Karena apabila kita mempunyai ilmu, namun kita tidak mau menyampaikannya kepada orang lain, maka ilmu tersebut dapat menjadikan tidak barokah dan berdosa hukumnya apabila kita sebagai orang yang mempunyai ilmu, namun ada orang lain yang membutuhkan ilmu tersebut, kita tidak mau menyampaikan, itu kita juga mendapatkan dosa, karena sama halnya kita telah berkhianat kepada Allah sebagai zat yang maha pemberi ilmu pengetahuan. Karena ilmu tersebut datangnya dari Allah, maka apabila kita tidak menyampaikan ilmu tersebut kepada yang lain, bisa saja Allah mengambil ilmu tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Nurhidayah akan menyampaikan hadis tentang larangan menyimpan ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para rasul dengan membawa perintah dan keagamaan yang hak. Nah, rasul tersebut wajib menyampaikan kepada para umatnya. Begitu juga dengan rasul-rasul terdahulu. Nah, rasul-rasul terdahulu itu juga wajib menyampaikan dakwahnya kepada para umatnya. Begitu juga dengan para ulama pewaris Nabi. Beliau pun juga wajib menyampaikan ilmu. Tidak boleh menyimpan ilmu, karena menyimpan ilmu itu dosa.
Nah, di dalam surat Quran surat Ali Imran ayat 187, insya Allah kalau nggak salah, itu intinya adalah Allah mewajibkan untuk menyampaikan ilmunya kepada orang lain dan melarang menyimpan ilmu tersebut. Nah, karena menyimpan ilmu itu dosa dan menurut para ulama-ulama pewaris Nabi, menyimpan ilmu, pelaku menyimpan ilmu itu akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Yunia Mahmuda dari kelompok 8 dengan NIM 932120619 ingin menerangkan tentang konsep menyampaikan ilmu dan larangan menyembunyikan ilmu. Dalam pembahasan mengenai pendidikan tak terlepas dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan hal yang paling penting bagi semua orang tak terkecuali untuk umat Islam. Ilmu pengetahuan adalah ilmu jenis apapun yang memberikan manfaat kepada manusia dalam membangun dan mengembangkan serta membantu manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi umat Islam, sebagaimana Nabi Muhammad SAW menegaskan dalam hadisnya, "Faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu adalah fardu bagi setiap muslim. Hadis riwayat At-Tabarani. Selain diwajibkan untuk menuntut ilmu, sebagian umat Islam yang sudah mempunyai ilmu juga dianjurkan untuk menyampaikannya. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Al-Quran Surat Ali Imran ayat 187 yang artinya sebagai berikut. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan jangan kamu menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruknya tukaran yang mereka terima. Dari ayat di atas teringat kita bila merenungkan ujung ayat ini kepada perkataan tabi'in yang besar yaitu Qatadah. Beliau berkata, inilah perjanjian yang telah diambil Tuhan dengan ahli-ahli ilmu. Barang siapa mengetahui sesuatu, hendaklah diajarkannya kepada manusia. Sesekali jangan disembunyikannya ilmu, karena menyembunyikan ilmu adalah suatu kebinasaan. Ahli ilmu yang di dalam istilah Islam dinamakan ulama atau dalam bangsa kita dinamakan sarjana atau cendekiawan seharusnya menjadi penegak kebenaran. Itulah sebabnya maka Rasulullah pernah memberi jabatan yang tinggi yaitu penerima wahyu nabi-nabi. Mereka tidak boleh menyembunyikan kebenaran. Mereka wajib menerangkan yang sebenarnya. Kalau mereka tidak menerangkan yang sebenarnya, maka mereka telah khianat atau membawa kebinasaan. Dari penjelasan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang telah diberi kitab atau ilmu pengetahuan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan ilmu tersebut dan memberikan bimbingan kepada umat orang-orang serta jangan sekali-kali menyembunyikan isi kitab atau ilmu dengan menukarnya dengan keuntungan dunia atau harta. Nah, sekarang kita membahas tentang menyembunyikan ilmu. Menyembunyikan ilmu adalah satu sifat tercela yang disandang oleh ahlul kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, yaitu mereka menyembunyikan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW di dalam kitab suci keduanya, yakni Taurat dan Injil.
Apabila seseorang mengetahui suatu ilmu, kemudian ada orang lain yang bertanya tentang ilmu tersebut, maka ia harus menyampaikan ilmu tersebut kepadanya. Sebab apabila tidak dilakukan dan ia menyembunyikan ilmunya itu, ia terkena ancaman Rasulullah SAW dalam sabdanya sebagai berikut. Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, lalu ia menyembunyikannya, maka ia akan dibelenggu pada hari kiamat dengan tali kekang dan neraka. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang berkaitan tentang apa yang wajib diketahui oleh setiap muslim dari urusan agamanya. Selain itu, menyampaikan ilmu hanya kepada orang yang layak menerimanya. Adapun orang yang tidak layak menerima ilmu itu, maka boleh menyembunyikan ilmu darinya. Berkaitan dengan hal ini, Syekh Ahmad Syakir rahimahumullah mengatakan bahwa menyampaikan ilmu itu wajib, tidak diperbolehkan untuk menyembunyikannya. Akan tetapi, hal itu dikhususkan bagi ahlinya, yakni yang benar-benar menguasai ilmu tersebut, dan diperbolehkan orang yang belum menguasai atau sering keliru untuk menyembunyikannya. Nah, dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa menyampaikan ilmu itu wajib, tapi bagi mereka yang benar-benar menguasainya. Apabila belum, tidak wajib disampaikan, karena takutnya akan menjadi keliru atau salah pemahaman. Memang benar yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, walaupun menyampaikan ilmu itu wajib, maka itu hanya dibebankan kepada mereka yang mampu, yang berilmu dan benar-benar menguasai pokok persoalan yang hendak disampaikan atau ditanyakan. Jangan sampai seseorang berfatwa atau berbicara mengenai agama Allah tanpa landasan ilmu. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.